Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Agustina dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892050022. Video ini saya buat untuk memenuhi project test UAS mata kuliah Ekonomi Internasional. Dalam video ini saya ingin membahas dua topik pembahasan. Yang pertama yaitu ada sistem moneter internasional. Yang kedua ada peranan ekonomi luar negeri dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu sistem moneter internasional. Mata uang suatu negara tidak atau kurang berlaku di negara lain, karena itu memerlukan alat transaksi yang dapat diterima di negara lain. Alat transaksi tersebut dikenal dengan nama valuta asing atau falas. Sedangkan tempat terjadinya transaksi jual beli falas disebut dengan pasar asing dengan pasar valuta asing atau foreign exchange market. Pasar valuta asing merupakan suatu mekanisme yang menggambarkan bahwa orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh dan menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian atau exposure of risk akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Pasar valuta asing itu forex atau foreign exchange, atau menurut pengertian dalam bahasa Indonesia disebut sebagai valuta asing atau falas, yaitu suatu mata uang tertentu yang dimiliki oleh negara lain sebagai alat pembayaran yang sah. Valuta asing akan mempunyai suatu arti apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing yang disebut bursa valuta asing atau pasar valuta asing. Foreign exchange market. Pasar valuta asing adalah pasar mata uang yang merupakan pasar derivatif terbesar di dunia. Fungsi dan manfaat pasar valuta asing. Pasar valuta asing mempunyai beberapa fungsi dalam membantu kelancaran lalu lintas pembayaran internasional. Yang pertama, transfer daya beli atau transfer of purchasing power. Dalam perdagangan internasional, hal ini sangat diperlukan, karena pada dasarnya untuk menjual atau membeli suatu barang di luar negeri harus menggunakan mata uang yang berlaku di tempat tinggal atau negara suatu pihak, dilakukan dengan sistem clearing. Yang kedua, penyediaan kredit. Pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu, diberikan kemudahan untuk pelaksanaan atau kontrak jual beli dengan kredit. Yang ketiga, mengurangi resiko falas. Importir menghindari kemungkinan resiko yang tidak diperkirakan seperti perubahan kurs saat transaksi. Yang keempat, memungkinkan dilakukan hedging atau arbitrage. Selanjutnya, manfaat yang dapat diperoleh dari pasar valuta asing. Yang pertama, bisa memperlancar transaksi antar negara, bermanfaat untuk memberikan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan cadangan devisa negara, memperlancar pembangunan nasional, dan memungkinkan terjadinya clearing internasional. Karakteristik perdagangan valuta asing. Apabila pasar Asia berakhir, maka pasar Eropa mulai dibuka, dan pada saat pasar Eropa berakhir, maka pasar Amerika dimulai, dan kembali lagi ke pasar Asia kecuali akhir pekan. Meskipun perdagangan dalam mata uang euro meningkat secara cepat sejak mata uang tersebut diterbitkan pada Januari 1999, tetapi US dollar masih mendominasi pada pasar valuta asing. Sebagai contoh, misalnya dalam perdagangan antara euro
dan mata uang non-Eropa biasanya selalu melibatkan dua jenis perdagangan, yaitu UR atau USD dan USD atau XXX. Pengecualiannya hanya pada perdagangan UR atau GPY yang merupakan pasangan mata uang yang secara tetap diperdagangkan di pasar spot antar bank. Tidak seperti halnya dengan bursa saham, tempat para anggota bursa memiliki akses yang sama terhadap harga saham. Sedangkan pasar valuta asing terbagi atas beberapa tingkatan akses. Nah, ini ada beberapa jenis pasar valuta asing. Yang pertama ada pasar spot atau pasar tunai, yang kedua pasar forward, yang ketiga pasar currency futures, yang keempat ada pasar currency options. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari perdagangan valuta asing. Keunggulan perdagangan valuta asing. Yang pertama, valuta asing itu bisa bertransaksi berjalan 24 jam sehari dalam 5 hari dalam seminggu. Yang kedua, likuiditas. Banyak broker atau dealer dalam pasar valuta asing menjadikan pasar tersebut sangat liquid sekaligus bisa membuat harga menjadi lebih stabil. Yang ketiga, modal dan biaya transaksi forex. Ini relatif lebih rendah jika dibandingkan kelebihan forex dengan jenis investasi lainnya. Selanjutnya yang keempat, keuntungan dari dua arah. Itu para trader dapat menghasilkan keuntungan dua arah ketika pasar naik ataupun turun. Para trader dapat menarik keuntungan dari kenaikan harga, yaitu selisih antara harga beli dengan harga jual atau harga penutupan pada pesanan beli. Yang kelima, fungsi leverage atau daya ungkit faktor pengali. Dengan modal relatif kecil, kita dapat menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar. Yang terakhir, return on investment atau ROI falas lebih tinggi. Dan kelemahan dari perdagangan valuta asing itu yang pertama, resiko kurs pertukaran atau exchange rate risk. Resiko ini timbul sebagai akibat dari naik turunnya nilai tukar kurs falas. Yang kedua, resiko negara asal. Resiko ini timbul akibat campur tangan pemerintah yang mata uangnya diperdagangkan di pasar falas. Contohnya seperti intervensi bank sentral di negara tersebut dengan menaikkan tingkat suku bunga, melepas obligasi pemerintah, pembelian valuta asing secara besar-besaran oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu perubahan kurs. Perubahan kurs suatu mata uang akan mendorong spekulasi. Yang keempat, menimbulkan inflasi. Aktivitas perdagangan falas mendorong timbulnya inflasi, yaitu kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum. Yang kelima, keadaan resesi. Jika di suatu negara sedang mengalami resesi, maka aktivitas perdagangan falas akan mendorong terjadinya kebijakan devaluasi. Oke, tapi pembahasan yang kedua yaitu peranan ekonomi luar negeri dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama di sini ada devisa. Devisa adalah kekayaan suatu negara dalam bentuk mata uang asing yang berguna sebagai alat pembayaran internasional dan bersifat convertible. Pengertian devisa paling tidak mencakup dua hal, yaitu saldo bank dalam valuta asing yang mempunyai catatan kurs dari Bank Indonesia. Valuta asing lainnya tidak termasuk uang logam yang mempunyai catatan dari Bank Indonesia. Devisa yang dimiliki oleh suatu negara pada umumnya diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hubungan luar negeri sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ekspor. Hasil penjualan ekspor barang dan jasa, seperti hasil ekspor karet, kopi, minyak, timah, tekstil,
kayu, ikan, udang, anyaman rotan, dan topi pandan. Di bidang sektor jasa, yaitu seperti premi asuransi, pariwisata, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu pinjaman luar negeri atau bantuan dari luar negeri. Pinjaman yang diperoleh dari negara asing, badan internasional, dan swasta asing. Yang ketiga, hadiah atau grant. Merupakan sebuah devisa bagi suatu negara yang memiliki sifat tidak mengikat. Hibah atau hadiah dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, laba dari penanaman modal di luar negeri, seperti laba yang ditransfer dari perusahaan milik pemerintahan dan WNI yang berdomisili di luar negeri. Yang kelima, kegiatan pariwisata. Salah satu sumber devisa yang diperoleh dari kunjungan turis mancanegara. Semakin banyak turis yang berkunjung ke negara tersebut, maka semakin banyak pula devisa akan mengalir ke negara tersebut. Yang keenam, perdagangan jasa. Negara yang bergerak dalam mengandalkan perdagangan jasa merupakan negara yang tidak kaya dengan sumber daya alam. Yang ketujuh, warga negara yang bekerja di luar negeri adalah dana yang berasal dari warga negara yang bekerja di luar negeri. Selanjutnya, ekspor migas dan non-migas. Ekonomi luar negeri Indonesia memegang peranan sangat penting. Oleh karena itu, dari kegiatan ini dapat diperoleh devisa untuk pembiayaan pembangunan dalam negeri. Perolehan devisa yang paling dominan adalah bersumber dari hasil ekspor barang dan jasa. Dalam hal ini dikenal dengan istilah populer yang terdiri dari dua kelompok, yaitu minyak dan gas bumi atau migas, dan bukan minyak dan gas bumi atau non-migas. Dari aspek eksternal, melemahnya kurs bisa meningkatkan daya saing ekspor Indonesia. Namun, pengaruh ekspor akan berkurang karena produk non-migas Indonesia di luar komoditas migas masih tinggi ketergantungannya kepada bahan baku impor. Dalam jangka pendek, faktor permintaan pasar dunia dan harga komoditas akan lebih mempengaruhi kinerja ekspor. Sedangkan faktor memperbaiki daya saing non-migas Indonesia menjadi isu penting di jangka pendek dan menengah. Selanjutnya, impor dan substitusi impor. Perkembangan impor non-migas menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun 1995 hingga 2003. Tetapi sejak 2004 sampai dengan 2018 terus mengalami peningkatan yang makin tajam. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia masih sangat tergantung dengan produk luar negeri dalam memenuhi kebutuhan penduduknya. Dengan kata lain, bahwa industri manufaktur domestik belum berkembang dengan pesat dan produk-produk industri manufaktur masih menggunakan teknologi yang belum berkembang. Selanjutnya, substitusi impor. Sebelum proyek industri didirikan, sebagian besar devisa kita terpaksa dipakai untuk mengimpor barang konsumsi, seperti tekstil, terigu, barang kelontong, barang tenun, dan lain-lain. Perkembangan ekonomi nasional dapat dipacu lebih cepat kalau ditopang oleh sektor industri yang kuat dan sektor pertanian yang tangguh. Ada beberapa manfaat positif yang diperoleh dari kebijakan substitusi impor. Antara lain, yang pertama, mengurangi ketergantungan pada impor. Yang kedua, memperkuat sektor industri. Pengembangan sektor industri diperlukan untuk memperkuat perekonomian. Salah satu jalan dengan mempercepat pembangunan industri adalah substitusi impor atau SI, di mana pemerintah memberikan fasilitas yang memperbesar minat dan kemampuan swasta untuk berinvestasi. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Bertumbuhnya sektor industri juga dapat memperluas kesempatan kerja. Dengan demikian, tenaga kerja yang melimpah di sektor pertanian akan diserap oleh sektor industri tanpa mengurangi kuantitas output sektor pertanian. Yang keempat,
Menghemat devisa. Penghematan devisa akan berarti memperbaiki neraca pembayaran. Perbaikan neraca pembayaran umumnya dilihat dan surplus neraca perdagangan atau menurunnya defisit neraca perdagangan karena impor makin mengecil. Segitu saja yang dapat saya sampaikan dalam video project tes UAS ini. Mohon maaf bila ada salah dalam hal penyampaian atau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.